Shalom saudaraku, bersyukur kita boleh berjumpa di dalam persekutuan pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kasih anugerah kebaikan Tuhan, kami boleh berada bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan buka satu ayat firman Tuhan yang berbicara melalui Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sudah, untuk mulai renungan ini ada sebuah cerita film yang mengharukan yang menceritakan tentang seorang suami yang berkorban untuk istrinya, ya, karena cinta pada istrinya dan juga calon bayi yang masih ada di dalam kandungan istri. Ia rela menanggung penderitaan yang tidak seharusnya diderita olehnya demi menyelamatkan istrinya dari hukuman penjara oleh karena kelalaian, ya, menabrak seorang nelayan sampai mati. Seharusnya sang istri dipenjara. Karena tidak mau istrinya menderita, masuk penjara, dan juga anak yang dikandung daripada istrinya menderita, maka ia mengakui bahwa ialah yang menabrak dan ia berkorban agar istrinya boleh bebas. Nah, kisah pengorbanan daripada sang suami tentu membuat para penonton wanita terharu, bukan? Ya, bahwa ada suami yang begitu luar biasa mau berkorban untuk sang istri dan sang bayi yang masih ada di dalam kandungan. Saudara, tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab ada kisah yang paling luar biasa, yang lebih mengharukan daripada kisah suami yang berkorban untuk istri, yaitu kisah tentang Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu, ya, mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyucikan segala dosa-dosa kita. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya menderita, ya, kita harusnya yang mengalami siksaan itu, namun Tuhan Yesus menggantikan kita, ya. Dia berkorban, ya. Orang yang berdosa seperti kita ditebusnya, digantinya. Dialah yang menderita demi saudara dan saya. Saudara tidak lagi dianggap sebagai pendosa, tetapi saudara dan saya, ya, dianggap sebagai anak-anak Allah, ya. Tuhan Yesus menjadikan kita, ya, sahabatnya. Betapa luar biasanya pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kitalah sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus yang menderita demi saudara dan saya. Kesulitan dan penderitaan kita ditanggung oleh Yesus Kristus, dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Hal ini dilakukan oleh karena kasih
yang ditunjukkan untuk saudara dan saya. Saudara menonton film kisah pengorbanan suami membuat kita bisa menangis karena terharu. Permisi tanya, apakah kita masih menangis ketika kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk kita sebagai orang berdosa? Apakah masih ada tetesan air mata mengingat pengorbanan daripada Yesus yang luar biasa itu? Saudara, maukah kita berespon terhadap kasih daripada Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita? Bagaimana kita membalas kasih daripada Tuhan yang begitu luar biasa? Tuhan ingin kita membalas akan kasih daripada Tuhan, yaitu dengan cara hidup taat, melakukan apa yang Tuhan ajarkan dan jangan melakukan apa yang Tuhan larang, Sudah itulah yang Tuhan tuntut daripada kita sebagai orang-orang yang ditebus, Tuhan memberikan contoh kepada kita untuk mengasihi. Maka sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, yang dia lakukan oleh karena kasih yang tulus, kasih yang murni, yang Tuhan sudah nyatakan, itulah yang Tuhan harapkan dari kita, untuk kita pun boleh menunjukkan kasih itu kepada orang lain dengan tidak ada kepura-puraan. Tuhan mengharapkan kita boleh mempunyai kasih yang tulus, murni, tidak pura-pura, Di Roma 12 ayat yang ke-9 mau beritahukan kepada kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi saudara, ketika kita menyatakan kasih itu adalah kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Dan ketika kita melakukan kasih dengan tulus, berarti kita melakukan kebaikan yang mana Tuhan harapkan. Saudara, kasih yang tulus itu adalah kasih yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati dan apa yang ada di dalam pikirannya adalah sama, Jadi Tuhan menghendaki seperti demikian. Oleh karena itu Tuhan pernah menegur orang-orang Farisi oleh karena ketidaktulusan mereka, oleh karena kepura-puraan mereka. Mereka mau melakukan kebaikan, namun mereka melakukan kebaikan bukan karena kasih yang sesungguhnya, tetapi karena ingin mendapatkan pujian. Saudara, sampai Tuhan pernah menegur mereka, mengatakan jangan seperti kuburan yang kelihatan bagus dari luar, namun di dalamnya rusak. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diharapkan untuk menyatakan kasih kepada Tuhan secara tulus dan juga menyatakan kasih kepada sesama dengan tulus. Saudara, bagaimana kita menyatakan kasih yang tulus kepada Tuhan? Ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita sembah dengan ketulusan, nggak ada kepura-puraan. Ada orang yang menyembah Tuhan, sepertinya luar biasa dia menyembah Tuhan, tetapi penyembahannya kepada Tuhan tidak tulus. Hanya ingin mendapatkan pujian, hanya ingin mendapatkan
good impression ya, satu impresi yang bagus ya. Tetapi bukan itu yang Tuhan cari ya. Tuhan cari adalah hati yang sungguh dengan tulus menyembah dengan Tuhan dengan kasih yang murni. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar ya. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Kasih kita yang saat ini begitu terbatas, tapi kita mau belajar untuk mempunyai kasih yang lebih tulus ya, yang terus memperbaharui diri hari lepas hari ya. Jangan mulut kita menyembah kepada Tuhan ya, tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan ya. Kita pura-pura mengasihi Tuhan, tetapi di balik itu semua ada hati kita yang memberontak, yang mau memberontak kepada Tuhan. Bahkan mungkin hati kita yang berusaha ya, ingin seolah-olah Tuhan itu tidak melihat apa yang kita perbuat. Saudara, bisa nggak kita berbuat seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang kita buat? Sangat bisa. Padahal tak ada sesuatu pun yang dapat tersembunyi di hadapan Tuhan kita. Ya, Tuhan yang begitu luar biasa. Mari saudaraku, kita dengan tulus menyembah kepada Tuhan, bukan dengan kepura-puraan, tapi dengan kesediaan hati, ketulusan untuk menyembah, untuk melayani Tuhan. Kemudian Tuhan juga menuntut kita untuk mengasihi sesama kita, juga jangan pura-pura ya. Terlebih lagi kasih kepada pasangan hidup kita, kepada anggota keluarga kita, kepada papa mama kita, kepada anak-anak kita. Hendaklah kita berbuat baik, bukan dengan motivasi yang terselubung. Kita berbuat baik karena kita sudah merasakan perbuatan baik yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada kita dengan tulus ya. Maka kita pun mau belajar untuk menyatakan kasih itu dengan baik, bukan hanya sebagai untuk memberikan impresi atau image kepada orang lain ya. Tidak seperti demikian, tetapi kita mau mengasihi karena motivasi memang ingin mengasihi, karena kita ingin meneladani Yesus Kristus yang sudah begitu luar biasa mengasihi kita. Marilah kita melakukan kasih itu dengan tulus dan menjauhi yang jahat, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Untuk menutup renungan ini, saya ingin bercerita tentang seorang yang mengasihi dengan luar biasa. Dia adalah tokoh yang bernama George Muller. George Muller di dalam hidupnya begitu mengasihi banyak orang ya, terutama ia mengasihi orang-orang yang kurang mendapatkan perhatian. Ia begitu mengasihi anak-anak yatim, piatu ya. Di dalam hidup daripada George Muller, berapa banyak anak-anak yang ditampung di dalam panti asuhan yang dibuat oleh George Muller. Dan dia mendirikan sekolah dalam rangka untuk memberikan kecerdasan ya untuk anak-anak itu, sehingga anak-anak itu boleh mempunyai masa depan yang cemerlang di kemudian hari. Saudaraku, begitu luar biasa George Muller menyatakan kasih. Bukan hanya memberikan pendidikan, tetapi George Muller juga boleh memberikan kasih sayang kepada anak-anak itu, dan boleh mencukupkan kebutuhan
daripada anak-anak itu. Sungguh sangat luar biasa, saudaraku. Kasih sayang yang George Muller tunjukkan sehingga ada banyak anak-anak yang boleh terselamatkan, ya. Dan setiap anak-anak yang akan meninggalkan panti asuhan, ya, yang sudah menyelesaikan pendidikannya, George Muller memberikan sebuah Alkitab kepada anak-anak supaya anak-anak itu boleh mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah, saudaraku, mari kalau George Muller seorang tokoh yang boleh memberikan teladan juga kepada kita, maukah kita juga berbuat menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama dengan melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, akhir ada satu kalimat yang saya ingin tekankan, yaitu do what did Jesus do, ya. Lakukan apa yang Yesus lakukan, ya. Kemudian hate what did Jesus hate, ya. Artinya apa? Bencilah, ya, atau bencilah kepada sesuatu yang Tuhan benci atau yang Tuhan tidak suka, ya. Tuhan tidak suka dosa, kita juga jangan suka berbuat dosa, ya. Do what did Jesus do, ya. Hate what did Jesus hate, ya. Jadi kita melakukan apa yang Tuhan berikan contoh, dan apa yang Tuhan benci, ya kita juga benci. Tuhan benci dosa, kita juga harus benci dosa. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu luar biasa. Engkau mengajarkan kami untuk boleh mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan, agar kasih yang kami tunjukkan bukanlah kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang lahir dari hati yang sudah mengalami akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, teladan yang baik daripada Bapak George Muller menyatakan kasih dan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada banyak orang. Biarlah kami pun boleh belajar itu semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa agar kami belajar untuk mengasihi papa mama kami, anak-anak kami, dan juga anak-anak boleh belajar untuk mengasihi papa mama, dan juga kemudian belajar untuk mengasihi sanak famili, bahkan juga orang-orang di sekitar yang membutuhkan kasih sayang kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.